Bab 51, itu sebenarnya dia. Raisa memiliki ekspresi dingin dan tidak berniat untuk beradu pendapat dengan Barka. Barka masih tersenyum, memegang gelas anggur dan mengetukkannya dengan gelas Raisa di atas meja, lalu menyesapnya. Cantik, kita sudah minum anggur, yuk ngobrol. Ucap Barka sambil hendak duduk di samping Raisa. Enyahlah, kata Raisa dingin. Dasar jalang, kau benar-benar tidak tahu malu. Seorang pria besar di belakang Barka mengumpat dengan marah dan hendak menerjang maju. Hei, jangan bersikap kasar begitu. Barka menghentikan pria besar itu dengan sebuah isyarat, namun senyumnya menghilang. Para tamu yang ada di sekitar melihat kejadian ini dan semuanya menggelengkan kepala. Sayang sekali bunga indah lainnya akan dirusak oleh Barka. Siapa Barka? Dia adalah putra tunggal Pika, bos bawah tanah kota Jianghai. Pika sangat menyayangi putranya, jadi Barka pada dasarnya memiliki caranya sendiri di kota Jianghai. Dunia hitam dan putih harus memberinya muka, jika tidak mereka akan menyinggung Pika. Barka adalah pelanggan lama Grand Bar. Dia telah menyakiti banyak wanita di sini. Tak seorang pun dapat lari dari apa yang dilihatnya. Barka memandang Raisa, lalu Fang Yu dan Alfian yang duduk di meja yang sama dengan Raisa. Kalian berdua, keluarlah dari sini dan biarkan aku berbicara baik-baik dengan wanita cantik ini, kata Barka dengan dingin. Alfian tidak pernah minum banyak alkohol sebelumnya dan memiliki toleransi alkohol yang sangat rendah. Setelah minum segelas Long Island Iced Tea, dia merasa sedikit mabuk. Dia begitu bersemangat hingga membanting meja dan berdiri. Menurutmu siapa dirimu? Guru Raisa sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin minum bersama kalian. Apakah kamu tahu bagaimana cara menghormati orang lain? Sebelum Alfian bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pria besar di belakang Barka berjalan ke arahnya. Jangan bergerak, ambilkan aku sebotol anggur, kata Barka kepada pria besar itu. Pria besar itu segera berbalik dan mengambil botol whisky yang setengah habis dari bilik dan meletakkannya di tangan Barka. Siswa itu sudah tamat. Beraninya dia menentang Barka. Bukankah ini seperti mencari kematian? Para tamu di sekitarnya semua menatapnya dengan simpati. Kenapa kamu tidak bicara? Teruslah bicara. Bukankah tadi kamu sangat berisik? Barka tersenyum dingin, memegang botol anggur di tangannya. Aku, si gendut Alfian kini sedikit sadar, dengan lapisan keringat dingin di dahinya. Berhenti, teriak Raisa dengan wajah pucat. Oh, cantik, apakah ada yang ingin kau katakan? Tanya Barka sambil tersenyum. Dia hanya seorang pelajar. Kau tidak bisa, kata Raisa dengan cemas. Yang paling aku benci adalah murid-murid yang tidak punya otak seperti ini. Sebelum Raisa sempat menyelesaikan perkataannya, Barka mengambil botol anggur dan membantingnya ke kepala Alfian. Wajah Raisa berubah drastis dan dia berteriak. Namun detik berikutnya, tidak terdengar lagi suara kaca pecah. Pada suatu saat, Fang Yu berdiri dan meraih tangan Barka yang memegang botol anggur. Barka menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan botol itu, tetapi dia tidak bisa bergerak. Tangan Fang Yu seperti penjepit besi, menjepit tangan Barka dengan erat. Wah, kalau aku hitung sampai 3, segera lepaskan tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Barka melotot ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah. Tidak perlu menelepon 3 kali, aku akan melepaskannya sekarang, kata Fang Yu sambil melepaskan tangannya. Tetapi Barka tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan tangannya dan tidak dapat memegang botol sama sekali. Pah! Botol itu jatuh ke tanah, kacanya pecah. Ada apa? Apa yang terjadi? Sepupu Alfian, Faris, bergegas mendekat. Saat melihat Barka, wajahnya langsung pucat. Barka, Tuan Barka. Faris membungkuk hormat kepada Barka. Barka memasang ekspresi muram dan menutupi pergelangan tangan kanannya. Faris mengangkat kepalanya dan melihat Alfian dan Fang Yu, wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana mungkin kedua benda sialan ini menyinggung Barka? Sepupu, itu mereka. Si gendut Alfian hendak berbicara. Diam, Faris segera menyela ucapan Alfian. Sepupu, pria gendut ini sepupumu. Barka menyipitkan matanya sedikit dan menatap Faris. Dahi Faris berkeringat, dan dia berkata, Tuan Barka, meskipun dia sepupuku, jika dia melakukan sesuatu yang membuat Tuan Barka tidak senang, Tuan Barka dapat mendidiknya. Aku tidak akan pernah memihak. Kalian berdua, cepatlah minta maaf pada Tuan Muda Barka. Faris berteriak pada Alfian lagi. Minta maaf? Apa menurutmu permintaan maaf saja sudah cukup? Kata Barka dingin. Barka, Tuan Barka, apa lagi yang harus dia lakukan sebelum Anda? Tanya Faris sambil membungkuk. Aku akan meledakkan kepala mereka dengan botol anggur, kata Barka dengan tatapan mata yang tajam. Baiklah, Tuan Barka, apapun yang Anda inginkan, silakan, kata Faris. Kemudian Faris menarik Alfian dan berkata, Alfian, cepat kemari. Si gendut Alfian tidak pernah menyangka bahwa Faris, sebagai sepupunya, tidak hanya tidak membelanya, tetapi malah berdiri di pihak Barka dan memberinya pelajaran. Alfian menjadi pucat dan ingin berbicara. Jangan bicara omong kosong. Biarkan saja Tuan Muda Barka memecahkan botol. Geram Faris. Barka adalah tamu terhormat Grand Bar dan tidak boleh tersinggung, jika tidak konsekuensinya akan buruk.
Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi manajer, dia tidak boleh kehilangannya karena kejadian ini. Barka mengambil sebotol anggur lainnya. Si gendut Alfian berdiri di sana, seluruh tubuhnya gemetar. Gemuk, jangan takut. Aku akan memenggal kepala anak ini terlebih dahulu. Barka tersenyum kejam, mengangkat botol, dan tiba-tiba membantingnya ke kepala Fang Yu. Pah! Fang Yu menghancurkan botol itu dengan satu pukulan. Anggur merah di dalamnya terciprat keluar dan membasahi seluruh wajah Barka. Terdengar teriakan kaget dari mana-mana. Sial, dia benar-benar berani melakukan ini. Apakah Anda benar-benar lelah hidup? Barka menyeka anggur dari wajahnya, tatapannya sangat dingin. Patahkan tangan dan kakinya. Atas perintah itu, beberapa pria besar di belakang Barka bergegas maju dan menyerang Fang Yu dengan momentum besar. Fang Yu tampak acuh tak acuh. Dia berdiri di sana dan melancarkan beberapa pukulan. Dentuman, dentum, dentum. Beberapa pria kekar dan kuat dipukul jatuh oleh Fang Yu satu demi satu, terjatuh di berbagai tempat di bar, sambil berteriak kesakitan. Melihat kejadian itu, para tamu yang ada di sana tercengang. Kok anak berseragam SMA ini jago banget berkelahi. Dia benar-benar mengalahkan anak buah Barka hanya dalam beberapa gerakan. Di depan Fang Yu, hanya Barka yang tersisa. Wajah Barka muram. Dia tidak menyangka Fang Yu begitu kuat. Namun, dia tidak takut. Dia adalah putra Pika. Siapa di kota Jianghai yang berani menyentuhnya? Kamu pasti akan menyesali semua yang kamu lakukan sekarang. Barka menatap Fang Yu, mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan ingin menelepon. Fang Yu berjalan lurus dan mengambil teleponnya. Apakah kamu pikir kamu sedang syuting film? Apakah aku akan memberimu kesempatan untuk meminta bantuan? Fang Yu tersenyum tipis, mengerahkan tenaga dengan tangannya, dan menghancurkan telepon itu. Wajah Barka tampak muram, dan dia merasa sedikit takut saat menatap Fang Yu di depannya. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah putra Pika. Boom! Sebelum Barka bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tertampar dan jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah, dan dia pingsan. Melihat kejadian itu, suasana menjadi sunyi. Mata semua orang terbelalak, wajah penuh keterkejutan. Barka, putra kesayangan Pika, pingsan. Ini adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun di seluruh kota Jianghai yang berani melakukan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria berpakaian bagus masuk dari kerumunan di luar dan bertanya dengan keras. Tuan Kuzo ada di sini. Bar ini miliknya, dan Tuan Barka adalah teman baiknya. Dia pasti tidak akan membiarkan murid yang memukul orang itu pergi. Seorang pelanggan mengenali pria itu dan berkata. Wajah Kuzo berubah drastis saat dia melihat Barka tergeletak di tanah. Apa yang terjadi? Siapa yang memukul Master Barka seperti ini? Faris pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia melangkah maju dan berkata, Bos, itu orangnya. Faris menunjuk Fang Yu. Kuzo menoleh dan hendak mengumpat. Tetapi ketika dia melihat wajah Fang Yu, seluruh tubuhnya menggigil. Apakah itu dia? Itu benar-benar dia. Hari itu di klub biru tua, Fang Yu mengambil tongkat besi dan memukul Thomas berulang kali. Kuzo, yang menyaksikan kejadian ini dengan matanya sendiri, mengalami mimpi buruk selama beberapa malam setelah kembali ke rumah. Kejam sekali, mengerikan sekali. Terlebih lagi, setelah memukul Thomas seperti itu, Fang Yu tidak terluka sama sekali dan bahkan bisa datang ke bar untuk minum. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu tidak hanya sangat terampil, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini jelas bukan seseorang yang mampu diprovokasi oleh Kuzo. Bos, cepat panggil petugas keamanan dan taklukkan bajingan ini, kata Faris di samping. Boom! Kuzo menamparkan wajah Faris. Diam kau, jika kau ingin mati, jangan menyeretku bersamamu, kata Kuzo dengan wajah pucat. Bab 52, kamu mabuk. Pada saat ini, keamanan bar telah tiba dan sedang menunggu Kuzo memberikan perintah. Tapi Kuzo sekarang berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Tak satu pun pihak yang mampu ia singgung. Fang Yu melirik Kuzo, lalu menoleh ke Alfian dan berkata, ayo pergi. Si gendut Alfian memandang kekacauan di tanah, hatinya dipenuhi rasa takut. Setelah menghancurkan banyak hal dan melukai banyak orang, bisakah mereka pergi dari sini dengan mudah? Melihat Alfian masih linglung, Fang Yu menariknya pergi. Mata indah Raisa tertuju pada Fang Yu, dengan cahaya aneh bersinar di dalamnya. Baru setelah Fang Yu berjalan pergi, dia tersadar dan bergegas mengikutinya. Bos, mereka pergi. Faris menutupi wajahnya dan berkata dengan cemas. Jika kita membiarkan Fang Yu pergi seperti ini, Barka pasti akan menimbulkan masalah setelah dia bangun. Kuzo juga mengerti, tetapi dia tidak berani. Beraninya dia menghentikan iblis Fang Yu ini. Kuzo berbalik dan menamparnya 2 kali, tetapi dia tidak tahan. Biarkan dia pergi. Kuzo menarik napas dalam-dalam dan berkata. Biarkan dia pergi. Bos, pihak Tuan Muda Barka, kata Faris dengan cemas. Boom. Tamparan lainnya. Aku bilang biarkan dia pergi. Apa kau tidak mengerti? Kuzo sudah kesal, dan Faris terus berteriak padanya, yang membuatnya benar-benar meledak. Faris memegangi pipinya, tidak berani bicara lagi.
Dia hanya menatap punggung Fang Yu saat dia pergi, matanya penuh dengan kengerian. Siapa identitas teman sekelas yang dibawa Alfian ini? Mengapa bahkan bos Kuzo begitu takut padanya? Para tamu yang menonton terkejut dan banyak bicara. Siswa ini memukul Master Barca hingga pingsan, tetapi Kuzo membiarkannya begitu saja. Saya pikir Kuzo tampaknya sangat takut pada siswa itu. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pelajar. Jika kita membiarkannya pergi seperti ini, apa yang akan dilakukan Kuzo jika Pika datang mencarinya? Kuzo sangat khawatir. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Faris, hari ini kita tidak akan buka. Saya akan memberitahu bos Pika dan memintanya untuk mengirim seseorang ke sana. Fang Yu dan Alfian berjalan keluar dari bar, dan Raisa mengikuti mereka. Wanita memang makhluk yang paling merepotkan di dunia. Ini adalah kesimpulan yang didapat Fang Yu setelah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan kesimpulan ini tidak terbatas pada era manapun. Fang Yu, kemana kita akan pergi? Alfian belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Pulanglah. Fang Yu menjawab dan memanggil taksi di pinggir jalan. Aku akan pergi bersamamu. Raisa melangkah maju dan berkata. Melihat Raisa mengikutinya, Fang Yu sedikit mengernyit. Dia tidak ingin memperhatikannya. Bagaimanapun juga, aku adalah gurumu. Apakah begitu kejam meninggalkanku di sini? Bagaimana jika orang-orang di bar itu keluar dan membawaku kembali? Raisa berkata dengan genit ketika dia melihat Fang Yu tidak senang. Kau yang bayar ongkosnya, kata Fang Yu, lalu masuk ke dalam mobil. Alfian duduk di kursi penumpang, sementara Fang Yu dan Raisa duduk di kursi belakang. Raisa memancarkan aroma samar. Dia menatap Fang Yu dengan cahaya aneh di matanya yang indah. Fang Yu, setelah menonton penampilanmu malam ini, aku selalu merasa itu bukan mimpi. Sepertinya kamu benar-benar menghalangi truk itu dengan tanganmu. Raisa menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut. Fang Yu memandang keluar jendela dan berkata, jika kau ingin membayangkannya, itu terserah padamu. Aku tidak membayangkannya. Raisa memang sedikit mabuk, dan kata-katanya terdengar naif. Saat kau mengalahkan orang-orang besar tadi, itu benar-benar tampak seperti adegan dari film. Raisa. Raisa berkata di telinganya. Merasakan panas di samping telinganya, Fang Yu mengerutkan kening semakin erat. Apa yang ingin dilakukan Raisa? Kamu menyelamatkan guru malam ini, dan guru itu benar-benar ingin memberimu hadiah, kata Raisa, dan sepasang bibir merahnya menempel di pipi Fang Yu. Fang Yu langsung mengulurkan tangan dan mendorong Raisa, sambil berkata ringan, Guru Raisa, Anda mabuk. Raisa terkekeh dan berkata, aku hanya menggodamu. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika aku membuka pintu, suasana di dalam sangat sunyi. Sepertinya Yasmin dan Vivian sudah tidur. Fang Yu kembali ke kamar, mengeluarkan teknik melahap sperma yang diperolehnya dari lelaki tua jahat itu, dan meletakkannya di atas meja. Dia sudah melirik buku itu sebelumnya dan mendapati isinya sangat menarik. Inti dari teknik melahap inti terletak pada penggunaan jarum perak untuk menusukkan ke titik Qi, titik Qi Hong, titik Qi Hai. Dengan cara ini, semua katup titik Qi dalam tubuh manusia dapat dibuka untuk mengarahkan inti sari keluar, dan kemudian menggunakan metode pikiran untuk mengumpulkan inti sari untuk digunakan sendiri. Fang Yu menemukan hal menariknya, jika metode ini ditingkatkan, apakah mungkin untuk mengumpulkan energi spiritual di dantian orang lain untuk digunakan sendiri? Jika berhasil, Fang Yu tidak perlu lagi mencari ramuan batin monster di seluruh dunia. Namun, untuk dapat mewujudkan gagasan ini, perlu dipelajari secara menyeluruh metode penyerapan saripatinya. Fang Yu mengeluarkan kertas dan pena dan mulai menghitung dan meningkatkan metode mentalnya di atas kertas. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, kelas pertama adalah bahasa Inggris. Raisa masuk ke kelas mengenakan seragam kelas, kacamata tanpa bingkai, dan senyum di wajahnya. Temperamennya kembali menjadi pendiam dan lembut. Tadi malam, sekarang dia tampak menjadi dua orang. Ketika dia melihat Fang Yu, jejak kepanikan melintas di mata indah Raisa dan wajahnya sedikit memerah. Memikirkan adegan di mobil tadi malam ketika dia ingin mencium Fang Yu, dia merasa malu. Dia benar-benar mabuk tadi malam. Untungnya, Fang Yu mendorongnya menjauh. Namun, dalam ingatannya, saat Fang Yu mendorongnya, matanya penuh dengan penghinaan. Apa artinya ini? Apakah Anda tidak menyukainya karena dia jelek, atau karena alasan lain? Memikirkan hal ini, Raisa tiba-tiba merasa sangat tidak senang, dan sorot matanya saat menatap Fang Yu berubah. Fang Yu hanya melirik Raisa dan kemudian tertidur di meja. Setelah mempelajari metode penyerapan energi spiritual sepanjang malam, dia benar-benar mengantuk. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu menerima telepon dari Amelia. Tuan Fang, saya menerima kabar bahwa Kal telah keluar dari pengasingan. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri. Dia akan segera kembali ke kota Jianghai. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mencari Anda. Tuan Fang, jika Anda setuju, saya dapat segera membelikan Anda tiket pesawat ke Eropa. Kata Amelia dengan cemas. Maksudmu, biarkan aku melarikan diri, kata Fang Yu. Tuan Fang, bukan itu yang saya maksud.
Hanya saja, Carl telah mencapai tingkat Grandmaster. Jika Anda berhadapan langsung dengannya, saya khawatir. Kata Amelia dengan nada khawatir. Tidak apa-apa, dia hanya seorang ahli bela diri, tidak perlu panik, kata Fang Yu. Tapi, Amelia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakannya. Dia tahu bahwa orang muda dan berkuasa seperti Fang Yu pasti memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari langit. Kalau Fang Yu diminta kabur tanpa perlawanan, bukan saja dia tidak akan setuju, dia malah akan merasa bahwa hal itu merupakan penghinaan baginya, jadi lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Tepat setelah menutup telepon dengan Amelia, Jaden menelepon. Setelah panggilan tersambung, isi ucapannya mirip dengan ucapan Amelia, keduanya meminta Fang Yu untuk sementara waktu menghindari pusat perhatian. Tapi Fang Yu juga menolak. Setelah menutup telepon, Fang Yu berdiri di depan jendela kelas, menatap ke bawah pada para siswa yang sibuk di gerbang sekolah, sedikit menyipitkan matanya. Carl, guru bela diri. Yang disebut Master Bela Diri sebenarnya adalah seorang kultivator dalam tahap membangun fondasi. Hanya ada perbedaan alam antara tahap pendirian fondasi dan tahap pemurnian Qi, tetapi perbedaan kekuatannya cukup besar. Secara umum, seorang kultivator pada tahap pendirian fondasi dapat mengalahkan 20 kultivator pada tahap pemurnian Qi tingkat ke-12, dan ini sama sekali tidak berlebihan. Seorang kultivator dalam tahap pemurnian Qi tidak mampu melepaskan Qi sejatinya, namun seorang kultivator dalam tahap pembentukan fondasi sudah mampu menggunakan Qi sejatinya untuk membelah gunung dan batu. Tentu saja, Fang Yu berbeda dari kultivator biasa. Sejak ia berhasil mencapai tingkat ke-13 tahap pemurnian Qi, ia memulai jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang ada di depannya, dia hanya bisa terus berjalan. Tidak peduli apapun, tujuannya adalah mencapai tahap pendirian fondasi, yang merupakan satu-satunya motivasi yang membuatnya tetap hidup. Fang Yu tengah asyik melamun ketika tiba-tiba menyadari seorang gadis berdiri di jalan, di seberang gerbang sekolah. Lily lah yang telah mengambil cuti beberapa hari. Meskipun jaraknya jauh, dengan penglihatan Fang Yu, dia masih bisa melihat ekspresi Lily saat itu. Kebencian, kekejaman, tekad. Apa yang dilakukannya di sana? Mungkinkah? Fang Yu berpikir dalam hati. Benar saja, Fang Yu melihat Clara. Clara berjalan keluar gerbang sekolah dan langsung menuju Lily. Setelah melihatnya, ekspresi asli Lily langsung menghilang dan digantikan oleh senyuman. Mereka berdua berjalan bersama menuju jalan kecil di pinggir jalan, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Clara, masih konyol seperti biasanya. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, berbalik dan meninggalkan kelas. Bab 53, Lily yang kejam. Clara dan Lily berjalan di jalan, berbicara dan tertawa. Keduanya berdamai tadi malam. Tadi malam, Lily menelepon Clara. Di telepon, Lily menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa dia pernah menyukai orang yang salah sebelumnya, dan apa yang dia katakan di klub Senlan hari itu hanyalah kata-kata marah. Dia meminta maaf kepada Clara dan memohon ampun. Lagi pula, mereka telah berteman baik di sekolah menengah selama lebih dari 2 tahun, jadi Clara melunakkan hatinya dan menerima permintaan maaf Lily, dan keduanya berbaikan seperti sebelumnya. Pagi ini, Lily mengirim pesan teks kepada Clara, memintanya untuk pergi berbelanja dan makan malam bersama di siang hari, seperti sebelumnya. Tentu saja Clara tidak akan menolak, jadi mereka berdua berkumpul. Suanger, kamu sudah cuti selama beberapa hari. Kapan kamu akan kembali ke kelas? Ujian masuk perguruan tinggi sudah sangat dekat sekarang. Jika kamu terus mengambil cuti, akan sulit untuk mengikuti perkembangannya. Clara menatap Lily dengan cemas dan berkata. Lily tersenyum dan berkata, saya akan kembali ke kelas besok. Saya akan mengambil cuti beberapa hari ini untuk bersantai dan menghilangkan stres. Bagus sekali, kata Clara sambil tersenyum. Keduanya terus berbicara dan berjalan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di sebuah jembatan penyeberangan tua. Di bawah jembatan tersebut terdapat sungai Lijiang yang terkenal di kota Jianghai. Jembatan penyeberangan pejalan kaki ini dibangun di sudut tersempit sungai Lijiang, tempat sungai mengalir deras. Jembatan ini berada sekitar 15 meter di atas sungai, dan Anda dapat melihat pemandangan sungai yang indah. Banyak wisatawan yang datang ke kota Jianghai akan memilih untuk mengambil foto di jembatan penyeberangan ini. Namun, jembatan penyeberangan ini sudah dibangun selama hampir 100 tahun. Jembatan ini sudah cukup tua dan memiliki faktor keamanan yang rendah. Pegangan tangan di sisi jembatan sangat rendah, hanya mencapai pinggang. Jadi, ada peringatan berwarna kuning di pegangan tangan jembatan, jangan bersandar pada pegangan tangan. Lily dan Clara berjalan ke tengah jembatan penyeberangan dan berhenti. Hari ini hari Rabu, tidak banyak pejalan kaki di jembatan penyeberangan ini. Suasananya sangat sepi dan yang terdengar hanyalah suara aliran sungai. Aku masih ingat saat kita pertama kali bertemu di sekolah menengah, kita sering datang ke sini untuk menikmati pemandangan. Lily berkata kepada Clara sambil tersenyum. Ya, waktu berlalu begitu cepat. 2 tahun berlalu begitu cepat. Mata indah Clara dipenuhi kenangan. Setelah kita lulus, kita akan memiliki semakin sedikit kesempatan untuk datang ke sini bersama untuk menikmati pemandangan, kata Lily. Tidak, bahkan setelah lulus, kita masih berteman baik dan bisa bertemu kapan saja. Clara menatap Lily dan berkata dengan lembut.
Mata Lily bergerak sedikit, sekilas keraguan melintas di matanya, tetapi dia segera berubah tekad. Pada saat ini, tidak ada pejalan kaki di jembatan penyeberangan. Ini adalah kesempatan bagus. Clara, lihatlah di bawah jembatan, sepertinya banyak sekali ikan bermunculan, kata Lily. Benarkah? Clara melangkah maju, meletakkan tangannya di pegangan tangan, dan melihat ke bawah jembatan. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata Lily saat dia berjalan di belakang Clara. Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Clara menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah jembatan, mencari ikan yang disebutkan Lily. Pada saat ini, Lily mendorong Clara dengan keras dari belakang. Clara menjerit, kehilangan keseimbangan, dan langsung jatuh ke sungai yang bergolak. Clara, jangan salahkan aku. Kaulah yang pertama kali menghancurkan mimpiku, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Tatapan mata Lily tampak kejam, tetapi wajahnya menampakkan senyum penuh dendam, dan ekspresinya tampak garang dan terdistorsi. Sejujurnya, dalam hal kekejamanmu, kamu benar-benar melampaui ekspektasiku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Lily. Wajah Lily berubah sedikit dan dia meliriknya dari sudut matanya. Fang Yu, bagaimana dia bisa sampai di sini? Begitu melihat Fang Yu, Lily teringat adegan di klub Senlan di mana Thomas dipukul keras olehnya dengan tongkat besi, dan dia langsung merasa sedikit takut. Tetapi mungkin karena dia telah membalas dendam, dia tiba-tiba merasa tidak takut lagi. Apa yang dapat Fang Yu lakukan? Tidak mungkin dia bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Sebelum bertindak, Lily telah mengamati lingkungan sekitar dan memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya sebelum dia bertindak tegas. Saat sedang berpikir, ekspresi Lily menjadi panik dan cemas. Fang Yu, kamu datang di waktu yang tepat. Clara tidak sengaja terjatuh. Apa yang harus kita lakukan? Cepat panggil polisi. Lily berpura-pura sangat berhati-hati, dan matanya menjadi merah. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia melihat Lily yang sedang tampil. Hanya ada kita berdua di sini, jadi berhentilah berpura-pura, kata Fang Yu. Ekspresi Lily membeku. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar melihatnya. Dia jelas menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya sebelum dia mengambil tindakan. Aku tidak mengerti apa maksudmu, kata Lily dengan ekspresi yang sedikit berubah. Hati manusia memang menakutkan. Aku telah melihat banyak orang dengan pikiran bengkok sepertimu. Namun, di antara orang-orang ini, kau relatif muda. Fang Yu berkata dengan ringan. Kepanikan pura-pura di wajah Lily perlahan menghilang, digantikan oleh senyuman. Bahkan jika kamu melihatnya, memangnya kenapa? Tidak ada kamera di sekitar sini, dan tidak ada pejalan kaki lainnya. Apa yang kamu katakan saja tidak dapat digunakan sebagai bukti. Lily tertawa terbahak-bahak, tentu saja, aku tahu kamu adalah petarung yang hebat, kamu dapat mengalahkanku sampai mati. Hanya saja Clara tidak dapat diselamatkan apapun yang terjadi, hahaha. Dia telah memilih lokasi ini dengan hati-hati sehingga dia bisa melakukannya tanpa seorang pun menyadarinya. Untuk membalas dendam pada Clara, dia telah memikirkan beberapa rencana sebelumnya. Dia menyayat wajahnya dengan pisau, membawanya ke sebuah gang, dan menyerahkannya kepada para gangster. Tetapi jika Lily melaksanakan rencana ini, dia akan terlibat dan tidak akan dapat melarikan diri. Dengan kekuatan keluarga Tang, Lily akan mengalami akhir yang menyedihkan. Jadi dia memilih cara yang paling ekstrim. Bawa Clara ke jembatan penyeberangan ini lalu dorong dia ke sungai. Dengan melakukan ini, dia bisa membalas dendam pada Clara dan menyamarkannya sebagai kecelakaan sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab. Tidak perlu bukti lain. Apa yang kulihat sudah menjadi buktinya, kata Fang Yu. Hahaha, Lily tertawa terbahak-bahak. Fang Yu, tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan di sini, itu tidak ada gunanya. Clara sudah mati, dan kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Plak. Fang Yu maju selangkah dan menamparkan wajah Lily. Lily menjerit, beberapa giginya copot, dan dia terjatuh ke tanah, merasa pusing. Clara masih bisa diselamatkan, tapi kau, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah berkata demikian, Fang Yu melompat dari jembatan ke sungai. Beberapa detik kemudian, dia melompat keluar dari sungai dan meletakkan Clara di tangannya di tanah di tepi sungai. Clara tidak terluka parah, paling-paling dia hanya minum beberapa teguk air sungai lagi. Fang Yu bisa saja menghentikan Lily sebelum dia mengambil tindakan, tetapi dia tidak melakukannya. Karena Clara memang terlalu bodoh dan perlu diberi pelajaran. Jika saja dia tidak mempelajari pelajaran ini, dia masih akan dengan mudah mempercayai Lily lain kali. Clara basah kuyup, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Pukulan yang ia alami secara mental lebih besar daripada pukulan yang ia alami secara fisik. Lily, sebenarnya ingin membunuhnya. Temannya yang telah bersamanya selama lebih dari 2 tahun sebenarnya ingin membunuhnya. Berpikir kembali pada panggilan telepon dari Lily tadi malam, dan apa yang dikatakan Lily di jembatan tadi, dan ekspresi-ekspresi palsu itu. Clara hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Saya sarankan agar orang ini diserahkan kepada Simon untuk ditangani, kata Fang Yu. Apakah dia masih di jembatan? Aku ingin melihatnya, kata Clara lembut. Dia mungkin tidak bisa bergerak saat ini, kata Fang Yu.
Beberapa menit kemudian, Fang Yu dan Clara kembali ke jembatan penyeberangan. Lily masih terbaring di tanah, menutupi pipinya yang bengkak. Melihat Clara kembali tanpa terluka, matanya dipenuhi kengerian, diikuti oleh kebencian yang tak berujung. Lily, aku kembali hanya untuk mengetahui satu hal, mengapa kamu begitu membenciku? Clara menatap Lily dengan tatapan dingin. Hahaha, kenapa aku membencimu? Apa kau tidak mengerti? Selama lebih dari 2 tahun kita menjadi sahabat baik, aku selalu menjadi daun hijau di sampingmu, membuatmu, bunga, menjadi lebih cantik. Aku sudah tergila-gila pada Thomas selama lebih dari 2 tahun, tetapi mata Thomas selalu tertuju padamu. Sebelumnya, Thomas mengatakan bahwa dia menyukaiku, dan kupikir itu benar. Masa itu adalah masa yang paling membahagiakan bagiku. Akan sangat menyenangkan jika itu bisa bertahan selamanya. Tetapi, itu karenamu. Kau hancurkan mimpiku. Kau hancurkan segalanya untukku. Setiap kali aku melihat senyummu itu, aku merasa mual, kau tahu itu. Lily berteriak histeris, matanya merah dan penuh kebencian. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, Clara masih merasa sangat tidak nyaman ketika melihat kebencian di mata Lily. Dia merasa lemah dan tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa demikian? Dia menganggap Lily sebagai sahabatnya dari lubuk hatinya, namun Lily menganggapnya sebagai musuhnya. Dia mengira Lily sungguh-sungguh ingin berdamai dengannya, tetapi kenyataannya, Lily ingin membunuhnya. Bab 54, Ujian Pertama. Fang Yu memberitahu Simon untuk menangani masalah Lily. Karena masalah ini menyangkut keselamatan pribadi Clara, Simon tentu saja tidak akan menganggapnya enteng dan segera bergegas datang. Lily dibawa pergi oleh Simon. Clara tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia lelah dan ingin beristirahat. Jadi dia meminta izin dan pulang. Sore harinya, Fang Yu berbaring di meja dengan mata terpejam untuk beristirahat. Akan tetapi, meskipun matanya tertutup, ia terus melakukan perhitungan mental teknik melahap sperma dalam benaknya. Penelitian tadi malam membuatnya melihat kemungkinan. Asal diberi sedikit waktu lagi, dia bisa berhasil meningkatkan teknik melahap esensi dan menjadikannya praktik yang menyerap energi spiritual, bukan esensi. Di bangsal VIP rumah sakit pusat kota. Barka terbaring di ranjang rumah sakit dengan pipi kirinya terbungkus kain kasa tebal. Seorang lelaki setengah baya dengan sikap yang berwibawa dan pandangan yang berwibawa berdiri di samping tempat tidur, tangannya terkepal dan wajahnya pucat pasi. Dia adalah Pika, seorang jagoan yang mampu membuat dunia hitam dan putih di kota Jianghai bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Pika sedang membicarakan bisnis dengan klien di Nandu tadi malam. Ketika dia mendengar bahwa Barka dipukuli, dia bergegas kembali semalaman. Melihat kondisi Barka yang menyedihkan, Pika merasakan darahnya mengalir deras dan kepalanya terasa pusing. Barka adalah putra satu-satunya. Meskipun dia biasanya sangat tegas terhadap Barka, dia hanya tegas secara lisan dan tidak pernah memukul atau memarahinya. Tapi sekarang, Barka ditampar hingga pingsan di bar. Ini bukan hanya tamparan di wajah Barka, tetapi juga tamparan di wajah Pika. Barka sudah bangun. Melihat Pika di sampingnya, dia berkata dengan kesal, "Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Patahkan anggota tubuh bajingan itu dan bawa dia kepadaku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat atas kejahatan yang telah dilakukannya padaku." Pika tampak galak dan berkata, "Jangan khawatir, Barka, aku telah mengirim semua orangku untuk menemukan orang ini. Kota Jianghai mungkin besar, tetapi masih di bawah kendaliku. Bahkan jika orang ini bersembunyi di lubang tikus bawah tanah, aku akan menggalinya." Setelah sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang seperti biasa. Namun hari ini, dia berjalan lebih lambat. Karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Saat itu, dia sedang berjalan di jalan kecil. Jalan itu sangat sepi dan tidak ada pejalan kaki. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan pohon-pohon kecil di kedua sisi mengeluarkan suara gemerisik. Pada saat ini, seorang pengantar barang berseragam mengendarai sepeda listrik berbelok di tikungan. Dia berjalan dengan kecepatan sedang, dan hendak melewati Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu mengambil tindakan. Dia hanya mengangkat kakinya dan menendang sepeda listrik yang bergerak maju. Pah! Roda belakang sepeda listrik itu ditendang oleh Fang Yu. Meskipun tukang kirim barang yang duduk di sepeda listrik itu tampak ketakutan, dia bereaksi cepat dan menendang sepeda listrik itu dengan kakinya. Saat di udara, pengantar barang itu meraih saku dalam kemejanya dan mengeluarkan pistol kecil berbentuk aneh. Fang Yu meninju tukang kirim barang itu tanpa ragu. Wajah tukang kirim barang itu berubah drastis, tetapi sebelum pukulan Fang Yu mengenainya, dia berhasil menarik pelatuk dan menembakkan peluru hitam. Boom! Fang Yu meninju dada tukang kirim barang itu hingga dia terpental. Tetapi peluru itu telah ditembakkan, menunjuk langsung ke dahi Fang Yu. Dalam sekejap, Fang Yu mengangkat tangannya dan menamparkan peluru itu. Dor! Dengan suara keras, peluru itu meledak di udara, melepaskan awan kabut hitam. Bom gas beracun. Fang Yu sedikit mengernyit, mengumpulkan energi sejatinya, lalu melepaskannya ke seluruh tubuhnya. Boom! Energi sejati berwarna merah muda meledak dari Fang Yu, langsung membubarkan kabut hitam tebal.
Kabut hitam menyentuh dedaunan pohon kecil di dekatnya, menyebabkan dedaunan itu menguning dalam sekejap. Fang Yu perlahan berjalan menuju si pembunuh berseragam bawa pulang yang tergeletak lebih dari 10 meter jauhnya. Saya harus mengatakan bahwa organisasi Anda memiliki banyak cara untuk membunuh orang, kata Fang Yu sambil tersenyum. Untuk membunuhnya, organisasi Valet pertama-tama menggunakan senapan runduk, lalu bom, lalu jarum beracun, dan sekarang bahkan bom gas beracun. Setelah kegagalan ini, kau tidak akan menggunakan peluncur roket lain kali, kan? Kata Fang Yu. Pembunuh berseragam tukang bawa pulang itu menutupi dadanya dan menatap Fang Yu dengan ketakutan di matanya. Orang ini sungguh monster. Peluru gas beracun yang baru saja dia gunakan merupakan salah satu senjata pembunuh terhebat di organisasi Valet. Meskipun pelurunya tidak besar, tetapi mengandung gas beracun tingkat tinggi. Menurut rencana semula, dia hanya perlu mendekati Fang Yu dan menembakkan peluru gas beracun, maka rencananya akan berhasil. Jika Fang Yu menghirup sedikit saja gas beracun, dia akan tiba-tiba mati. Tanpa diduga, paru pertama rencana berhasil, tetapi paru kedua melebihi harapan. Fang Yu tidak hanya dengan mudah menyebarkan gas beracun, tetapi dia juga tetap tidak terluka. Ini benar-benar melampaui ekspektasi. Penilaian organisasi Valet terhadap kekuatan Fang Yu mengandung kesalahan yang sangat serius. Jika hal ini terus berlanjut, kerugian organisasi akan semakin parah. Pembunuh itu menatap Fang Yu dengan tatapan ngeri. Dia ingin mengirim pesan kembali ke markas besar, tetapi dia tahu dia mungkin tidak punya kesempatan. Fang Yu menatap si pembunuh dan bertanya, kurasa kau juga tidak tahu lokasi pasti markas organisasi Valet. Wajah si pembunuh berubah sedikit dan dia tetap diam. Pembunuh ini bukan manusia biasa, ia telah mencapai tingkat kelima tahap pemurnian Qi. Fang Yu melangkah maju dan menempelkan tangan kanannya di kepala si pembunuh. Saya dapat menggunakan Anda untuk menguji teknik memakan sperma yang lebih baik. Fang Yu tersenyum sambil diam-diam melafalkan metode mental canggih yang telah dikembangkannya tadi malam. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya merah redup. Wajah si pembunuh berubah drastis, dan dia merasakan sensasi terbakar di dantiannya. Semua energi sejati dalam tubuhnya secara tak terkendali dan paksa diserap kembali ke dalam dantiannya. Dantian perlahan mengembang. Boom! Daya tahan dantian mencapai batasnya dan meledak secara langsung. Pembunuh itu memuntahkan darah dan matanya melotot. Fang Yu menarik tangan kanannya dan pembunuh itu terjatuh ke tanah, mati. Meski percobaannya gagal, Fang Yu tampak bersemangat. Karena langkah sebelumnya pada dasarnya berhasil. Kumpulkan semua energi sejati dalam tubuh orang lain kembali ke dantian dan ubah menjadi energi spiritual. Fang Yu membuat kesalahan pada langkah terakhir dan gagal menyerap energi spiritual dari dantian si pembunuh. Pada langkah ini, waktu penyerapan harus tepat, jika tidak energi spiritual dalam dantian akan mengalir mundur, sehingga meledakkan dantian dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Namun Anda dapat menguasainya dengan mencoba beberapa kali lagi. Setelah membuang mayat si pembunuh, Fang Yu pulang ke rumah dengan perasaan puas. Ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang dan membuka pintu, dia melihat Yasmin sedang mengepel lantai. Fang Yu, kamu kembali. Yasmin tersenyum ketika melihat Fang Yu. Vivian seharusnya pergi latihan dan belum kembali. Fang Yu duduk di sofa sambil memakan biji melon dan bertanya, Bibi Yasmin, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Bibi Yasmin berhenti sejenak sambil mengepel lantai dan menjawab, belum. Apakah situasi ekonomi sekarang seburuk ini? Apakah begitu sulit mencari pekerjaan? Fang Yu bertanya dengan bingung. Saya tidak memiliki kualifikasi akademis, tidak memiliki keterampilan profesional, dan saya relatif tua. Banyak perusahaan tidak membutuhkan karyawan seperti saya, kata Yasmin sambil tersenyum masam. Bibi Yasmin, masakanmu sangat lezat, seharusnya tidak sulit untuk mencari pekerjaan di restoran, kan? Kata Fang Yu. Mendengar ini, Yasmin menundukkan kepalanya dan berkata lembut, saya tidak memiliki sertifikat keterampilan koki, jadi tidak mudah untuk mencari pekerjaan di restoran. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, Bibi Yasmin, jika Anda membutuhkannya, saya dapat meminta teman saya untuk mencarikan pekerjaan untuk Anda. Yasmin melambaikan tangannya dan berkata, Fang Yu, bagaimana mungkin aku mengganggumu sepanjang waktu? Untuk apa mengganggu temanmu? Dia bisa menyediakan tempat tinggal gratis untukku dan Vivian. Aku sudah sangat berterima kasih padanya. Fang Yu tahu karakter Yasmin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, Fang Yu, hari ini adalah hari ulang tahun Vivian. Nanti kita makan malam bersama, ya, kata Yasmin. Baiklah, Fang Yu langsung setuju. Pukul 6.30 sore, Vivian kembali ke rumah tepat waktu. Ketika Vivian mendengar Yasmin mengatakan bahwa mereka ingin pergi makan malam untuk merayakan ulang tahunnya, dia melompat kegirangan. Setengah jam kemudian, ibu dan anak itu akhirnya berpakaian dan siap untuk keluar. Kita mau makan di mana? Tanya Fang Yu. Ayo pergi ke restoran Barat Ande. Yasmin menjawab. Ini adalah restoran barat kelas atas yang telah dipilihnya sejak lama, dengan banyak cabang di kota Jianghai. Konsumsi di restoran barat ini sangat tinggi, setidaknya lebih dari 1.000 yuan per orang. Jika hanya untuk ulang tahun Vivian, Yasmin tidak akan pernah memilih restoran ini.
Tetapi makna dari hidangan ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada Fang Yu, agar dia tidak pelit. Tidak peduli seberapa miskinnya kamu harus mentraktir Fang Yu makan. Ini adalah satu-satunya cara agar dia dapat membalas budinya saat ini. Bab 55, Makan Malam Ulang Tahun. Fang Yu tahu apa yang dipikirkan Yasmin, jadi dia tidak menolak. Mereka bertiga naik taksi ke Ande Western Restaurant. Andes Restaurant adalah restoran mewah yang mendapat 3 bintang Michelin. Jika Anda ingin bersantap di sini, Anda harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Yasmin membuat janji lebih awal. Dipandu oleh pelayan, mereka bertiga masuk ke restoran dan duduk di meja dekat jendela. Pelayan memberikan menu kepada masing-masing dari 3 orang tersebut. Tidak banyak hidangan pada menu, tetapi harganya cukup tinggi. Steak sirloin seberat 400 gram harganya 800 yuan. Secangkir es krim buah harganya mencapai 180 yuan. Namun Yasmin sudah mempersiapkan diri secara mental, dan berkata kepada Fang Yu sambil tersenyum, "Fang Yu, pesan saja apapun yang ingin kamu makan." Fang Yu melirik menu dan memesan makanan utama. "Vivian, kamu juga pesan." Yasmin menatap Vivian yang tampak ragu-ragu. Vivian melihat harga hidangan di menu. Setiap hidangan harganya ratusan yuan. Ia merasa malu sejenak dan tidak tahu harus memesan apa. Meskipun Yasmin jarang menceritakannya padanya, dia tahu bahwa situasi keuangan keluarganya sangat buruk. Dia masih ingat dengan jelas ekspresi histeris di wajah Yasmin saat terakhir kali Trai datang untuk merampok uang. Oleh karena itu, Vivian sangat hemat dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap kali Yasmin memberinya sejumlah uang saku, dia dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Sementara para gadis di kelas membicarakan kosmetik, pakaian dan sepatu, Vivian asyik membaca. Dia tahu bahwa keluarganya berbeda dari yang lain dan dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ini akan membuat ibunya sangat sedih. Vivian menatapnya lama, lalu menatap Yasmin dan berkata, "Bu, aku tidak terlalu lapar. Bolehkah aku makan sepotong kecil kue?" Hidangan termurah di menu adalah hidangan penutup, dan yang termahal tidak akan melebihi 300 yuan. Kue mus stroberi yang Vivian inginkan hanya 150 yuan per potong. Para tamu yang terhormat, saya ingin mengklarifikasi bahwa restoran kami mengharuskan setiap tamu untuk memesan setidaknya 1 hidangan utama. Pelayan itu terbatuk datar dan berbicara. Nada suaranya sedikit tidak sabar dan tatapannya meremehkan. "Kalau tidak punya uang, mau makan apa di sini? Siapa yang tidak tahu kalau hidangan restoran Anda terkenal mahal?" Fang Yu melirik pelayan dan berkata, "Jika Anda sibuk, Anda bisa melayani meja lain terlebih dahulu." Pelayan itu memaksakan senyum dan berkata, "Tamu yang terhormat, restoran kami memiliki peraturan bahwa satu pelayan akan melayani 1 meja tamu hingga tamu tersebut membayar tagihan dan pergi. Jadi kamu tidak sibuk lagi," kata Fang Yu. "Ya," jawab pelayan itu. "Lalu mengapa kamu tampak begitu tidak sabar?" Fang Yu bertanya lagi. "Saya tidak sabaran. Saya hanya memperhatikan bahwa sepertinya beberapa tamu baru pertama kali makan di restoran barat Anda kami. Saya khawatir Anda tidak tahu aturannya, jadi saya mengingatkan Anda." Menghadapi pertanyaan Fang Yu, pelayan itu berkata sambil tersenyum kaku. "Oh, jadi begitu. Aku lega kamu tidak terburu-buru." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Kita punya kebiasaan buruk saat makan, yaitu kita butuh waktu lama untuk memesan makanan, kadang-kadang paling cepat 10 menit, kadang-kadang paling lama setengah jam." Pelayan itu berhenti berbicara dan hanya bisa tersenyum. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh marah, kalau tidak dia akan kehilangan gaji dan bonus sebulan. Yasmin melihat ada sedikit ketidaksenangan antara Fang Yu dan pelayan itu, dan buru-buru berkata, "Fang Yu, tidak apa-apa, kami hanya melihat menunya terlalu lama." "Vivian, tolong pesan hidangan utama segera dan jangan membuat orang menunggu terlalu lama," kata Yasmin kepada Vivian. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita masuk ke restoran. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan teratai emas tergantung di lehernya dan perutnya buncit. Wanita itu tampak relatif muda, tetapi riasan wajahnya tebal, mengenakan rok pendek yang seksi, dan mengeluarkan aroma parfum yang menyengat. Begitu dia masuk ke restoran, pria itu melihat Yasmin duduk di dekat jendela. "Apakah itu dia? Dia benar-benar punya uang untuk makan di sini." Pria itu menunjukkan senyum sinis di wajahnya, meraih tangan wanita itu dan berjalan mendekat. "Chef Yasmin, saya sangat terkejut bertemu dengan Anda di sini. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Pria itu berjalan ke meja Yasmin dan berkata sambil tersenyum. Ketika Yasmin melihat laki-laki ini, raut wajahnya langsung berubah jelek. "Ini Fendi, pemilik restoran tempat dia dulu bekerja." Fendi adalah orang kaya baru. Ia sangat miskin saat masih muda. Di usia 30-an, ia membeli lotre Mark VI dan memenangkan sejumlah besar uang. Setelah itu, ia mulai berinvestasi dalam bisnis. Restoran itu adalah salah satu investasinya. Fendi bertemu Yasmin saat pertemuan di sebuah restoran. Sejak saat itu, dia menemukan cara untuk mendapatkan informasi kontak Yasmin dan selalu mengiriminya pesan teks yang ambigu. Yasmin sama sekali mengabaikannya, jadi dia langsung pergi ke restoran untuk mencari Yasmin. Yasmin sangat marah terhadap pelecehan Fendi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani menyinggung Fendi. Namun kemudian,
Tri mengetahui tempat dia bekerja dan datang ke restoran untuk menimbulkan masalah beberapa kali. Fendi menyelidiki latar belakang Yasmin dan mengetahui bahwa dia menjalani kehidupan yang sulit membesarkan anak sendirian. Jadi, dia menggunakan fakta bahwa Tri telah membuat masalah beberapa kali sebagai alasan untuk memecat Yasmin, kecuali Yasmin bersedia menjadi kekasihnya. Tentu saja Yasmin menolak permintaan ini, sehingga dia dipecat. Hari ini adalah pertama kalinya Yasmin bertemu Fendi setelah dipecat. Fendi, bos. Yasmin masih menyapa Fendi. Yasmin, apakah kamu baru saja berhubungan dengan seorang pria kaya? Kamu benar-benar mampu makan di restoran ini. Aku benar-benar terkesan. Fendi berkata dengan mata terbuka lebar dan ekspresi berlebihan. Kata-kata Fendi sangat kejam, dan wajah Yasmin berubah saat mendengarnya. Bos Fendi, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Fendi berkata sambil tersenyum sinis, kenapa kamu tidak mengerti apa maksudku? Yasmin tampak tidak senang dan berkata, Bos Fendi, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin memfitnah saya dengan jahat. Silakan pergi dan jangan ganggu kami saat kami makan. Semenjak dia menjadi kaya, temperamen Fendi menjadi sangat buruk. Terutama ketika menghadapi wanita seperti Yasmin yang tidak punya uang dan kekuasaan, dia bahkan lebih tidak bermoral. Berpikir tentang bagaimana dia telah mengejar Yasmin berkali-kali tetapi dia tidak menanggapinya, dia merasa terhina dan marah. Kau Jalang, kenapa kau berpura-pura begitu mulia? Jika kamu tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Yasmin, apa yang kau banggakan? Aku hanya bercanda denganmu dan kau menatapku dengan dingin. Kau pikir kau siapa? Fendi menatap Yasmin dengan mata terbelalak. Wajah Yasmin memucat dan napasnya menjadi lebih berat. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Bu, jangan marah, abaikan saja dia. Vivian menarik tangan Yasmin dan berkata dengan hati-hati. Oh, apakah ini putrimu? Dia sangat cantik, tapi aku bertanya-tanya apakah dia akan menjadi janda yang tidak diinginkan sepertimu saat dia dewasa nanti. Fendi melingkarkan lengannya di pinggang wanita di sampingnya dan menyeringai. Mendengar kata-kata kejam seperti itu, Yasmin tidak tahan lagi. Wajahnya menjadi pucat dan dia melotot ke arah Fendi. Apa, kau masih ingin memukulku? Fendi menatap Yasmin dengan jijik dan berkata tanpa rasa bersalah. Yasmin menatap pelayan yang sedang menonton pertunjukan itu dan berkata, bukankah restoran Anda seharusnya meminta orang-orang berkualitas rendah seperti itu untuk pergi? Mata pelayan itu dipenuhi dengan rasa geli ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami tidak memiliki aturan ini di restoran kami. Oh, kamu masih mau membantu? Biar ku beritahu, aku sudah minum dengan pemilik restoran ini. Apa menurutmu restoran ini akan menyinggung tamu terhormat sepertiku karena wanita sepertimu? Kata Fendi sambil terkekeh. Setelah itu, dia berbalik dan menatap pelayan itu dan berkata, hei, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Wanita ini sangat miskin dan mungkin tidak akan mampu membayar tagihannya nanti. Saya sarankan Anda tidak berbisnis dengannya. Fendi jelas-jelas seorang kaya, dan pelayan itu yakin dengan apa yang dikatakannya. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan yang terhormat, saya akan memeriksa masalah ini. Jika memang benar, saya akan meminta mereka pergi. Setelah itu, pelayan itu menghampiri Yasmin dan berkata, Nyonya yang terhormat, silakan keluarkan kartu bank Anda agar saya bisa memeriksanya. Menghadapi penghinaan seperti itu, wajah Yasmin menjadi pucat dan matanya memerah. Dia datang ke sini hanya untuk makan dan tidak menyinggung siapapun. Pelayan itu tampak acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan menatap Yasmin. Banyak tamu di sekitar memperhatikan situasi di meja Yasmin dan menoleh. Meskipun Yasmin merasa sangat terhina, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan dompetnya. Pada saat ini, Fang Yu berdiri, berjalan ke pelayan, dan bertanya sambil tersenyum. Saya ingin tahu, apakah restoran Anda punya peraturan untuk memberikan tagihan setelah memukul seseorang? Bersambung.